Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 2 dari kelas 11 Akuntansi dan Keuangan Lembaga SMK Negeri 48 Jakarta. Saya Siti Haliza Salsabila selaku ketua kelompok dengan anggota Alicia Syulamit Roberto, Reni Diana, dan Syahda Rania Haryanto. Materi yang akan disampaikan pada hari ini adalah persamaan akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal akun, BAS, dan pajak instansi, serta siklus akuntansi instansi pemerintah. Kemudian, saya Siti Haliza Salsabila akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu persamaan akuntansi, konsep debit kredit, saldo normal akun, BAS, dan pajak instansi dengan 5 materi pokok. Materi pokok yang pertama, persamaan akuntansi. Hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas dinyatakan dalam persamaan berikut. Yang pertama, aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, atau bisa juga aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan dikurang beban. Atau bisa juga aset ditambah beban sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan, dengan keterangan aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai pemerintah daerah dan diharap mampu memberi manfaat di masa yang akan datang. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemda. Dan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemda. Sementara pendapatan adalah hak Pemda yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Serta beban adalah penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Selanjutnya, materi pokok konsep debit dan kredit. Dengan debit atau DR berada di sisi kiri dan yang berada di sisi kiri adalah kelompok aset, dan kredit atau CR ada di sisi kanan dan yang berada pada sisi kanan adalah kelompok kewajiban dan ekuitas. Lalu saldo normal akun. Akun yang pertama adalah aset, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun kewajiban, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun ekuitas, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun pendapatan LO, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun beban, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Dan akun perubahan SAL yang bila bertambah, berkurang, dan saldo normalnya bisa menyesuaikan. Selanjutnya, akun pendapatan LRA, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun penerimaan pembiayaan, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun belanja, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun pengeluaran pembiayaan, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun estimasi pendapatan, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun estimasi penerimaan pembiayaan, bertambah debit, berkurang kredit, saldo normal debit. Akun apropriasi belanja, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Akun apropriasi pengeluaran pembiayaan, bertambah kredit, berkurang debit, saldo normal kredit. Serta terakhir, akun estimasi perubahan SAL yang bila bertambah, berkurang, dan saldo normal bisa menyesuaikan. Selanjutnya, saya Alicia Syulamit Roberto akan menjelaskan tentang bagan akun standar. Bagan akun standar atau BAS. BAS adalah daftar kodifikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan
yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Satker. BAS digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengiktisaran pada neraca saldo, dan penyajian pada laporan keuangan. Struktur BAS ada 5 level, yaitu level 1 kode akun, level 2 kode kelompok, level 3 kode jenis, level 4 kode objek, level 5 kode rincian objek. Kode akun ada 9 jenis, yaitu akun 1 aset, akun 2 kewajiban, akun 3 ekuitas, akun 4 pendapatan LRA, akun 5 belanja, akun 6 transfer, akun 7 pembiayaan, akun 8 pendapatan LO, akun 9 beban. Pajak instansi pemerintah. Bendahara pengeluaran merupakan salah satu yang ditunjuk menjadi wajib pungut PPh dan pajak lainnya berdasarkan Permen KU RI nomor 64 PMK 05 2013. Jenis pajak yang dipungut. 1. PPh pasal 21 tidak final. A. Penghasilan tetap dan teratur setiap bulan diterima oleh pejabat negara, PNS, anggota TNI dan Polri, dan pensiunannya dikenakan PPh pasal 21 tidak final, namun ditanggung pemerintah. B. Penghasilan teratur dan tidak teratur yang diterima selain pejabat negara, PNS, anggota TNI, Polri, dan pensiunannya dikenakan pajak pasal 21 tidak final dan dipotong dari pembayaran. 2. PPh pasal 21 final. Pembayaran honorarium atau imbalan tidak tetap dan teratur lainnya yang menjadi beban APBN atau APBD yang dibayarkan kepada PNS termasuk CPNS, pejabat, anggota TNI atau Polri, dan pensiunannya dikenakan PPh pasal 21 final dan dipotong dari pembayarannya dengan tarif PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI atau Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara dan pensiunannya dikenakan tarif 0%. PNS golongan 3, anggota TNI atau Polri golongan pangkat Perwira Pertama dan pensiunannya dikenakan tarif 5%. Pejabat negara PNS golongan 4, anggota TNI atau Polri golongan pangkat Perwira Menengah dan Perwira Tinggi dan pensiunannya dikenakan tarif 15%. 3. Pajak atas belanja barang. Setiap transaksi belanja barang dipungut A. PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari dasar pengenaan pajak atau DPP apabila pembelian barang melebihi jumlah 2 juta rupiah termasuk PPN. B. PPN 10% apabila pembayaran melebihi jumlah 1 juta rupiah termasuk PPN. 4. Pajak atas belanja jasa. Setiap transaksi belanja jasa dipungut A. PPh pasal 23 sebesar 2% dari DPP kecuali ada surat keterangan bebas atau SKB PPh pasal 23. B. PPN 10% apabila pembayaran melebihi jumlah 1 juta rupiah termasuk PPN. 2. Siklus akuntansi instansi pemerintah. Materi pokok. 1. Siklus akuntansi. 2. Dokumen pelaksanaan anggaran SKPD atau DPA SKPD. 3. Bukti-bukti transaksi. Selanjutnya, saya Reni Diana akan melanjutkan materi. Di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut adalah jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Sistem akuntansi dapat dijelaskan secara rinci melalui siklus akuntansi. Yang dimaksud dengan siklus akuntansi adalah serangkaian tahapan yang harus dilalui untuk merubah input dalam bentuk dokumen transaksi keuangan sehingga menghasilkan output berupa laporan keuangan. Tahapan siklus akuntansi instansi pemerintah. Siklus akuntansi dimulai dengan tahapan menganalisis transaksi. Tahapan kedua adalah menjurnal transaksi. Transaksi-transaksi pada awalnya dicatat secara kronologis dalam jurnal sebelum dipindahkan ke buku besar akun-akun.
Jadi jurnal disebut dengan buku pencatatan awal. Tahap ketiga, transaksi yang telah dicatat dalam jurnal kemudian diklasifikasikan ke dalam buku besar per akun atau kode rekening. Tahap keempat yaitu menyusun neraca saldo. Yang kelima, jurnal penyesuaian. 6. Menyusun neraca saldo penyesuaian. 7. Laporan keuangan. 8. Jurnal penutup LRA dan LO. 9. Menyusun neraca saldo setelah penutup LRA dan LO. 10. Jurnal pembalik. Siklus akuntansi secara sederhana digambarkan oleh bagan berikut. Selanjutnya yaitu bukti transaksi. 1. Lampiran bukti untuk SPPGU. Apa sih SPPGU? SPPGU adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Pengantar SPPGU terdiri dari A. Salinan SPD atau surat penyediaan dana. B. Draft surat pernyataan penggunaan anggaran. C. Laporan pertanggungjawaban uang persediaan. D. Bukti-bukti belanja yang lengkap dan sah. E. Lampiran lain. Yang kedua yaitu lampiran bukti untuk SPPLS gaji dan tunjangan. Apa sih SPPLS? SPPLS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dengan jumlah, penerimaan, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK. SPPLS dibedakan menjadi dua, yaitu LS untuk pembayaran gaji dan tunjangan, serta LS untuk pengadaan barang dan atau jasa. Surat untuk SPP, LS, gaji dan tunjangan terdiri dari A. Salinan SPD, B. Draft surat pernyataan penggunaan anggaran, C. Dokumen pelengkap daftar gaji. Yang ketiga yaitu lampiran bukti SPPLS barang dan jasa. Suratnya terdiri dari salinan SPD, B. Draft surat pernyataan penggunaan anggaran, C. Dokumen terkait kegiatan atau disiapkan oleh PPTK, D. Lampiran lain. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, di dalam proses akuntansi terdapat beberapa catatan yang dibuat. Catatan-catatan tersebut yaitu jurnal. Jurnal merupakan catatan kronologis dan sistematis atas seluruh transaksi keuangan sebuah entitas. Jurnal LO dan neraca untuk mencatat transaksi secara akrual, khususnya transaksi terkait dengan akun aset, kewajiban, ekuitas atau neraca, pendapatan LO dan beban LO. Jurnal LRA untuk mencatat transaksi yang merupakan realisasi anggaran berdasarkan basis kas. Jurnal ini melengkapi jurnal LO ketika suatu transaksi yang dicatat merupakan transaksi realisasi anggaran atau LRA dan terdapat aliran kas masuk atau pendapatan dan penerimaan pembiayaan dan aliran kas keluar yaitu belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan. Berikut contoh untuk mencatat jurnal, yaitu terdapat tanggal, nomor bukti, kode rekening, uraian, serta 2 kolom debit dan kredit. Baik, slide selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh saya, Syahda Rani Haryanto. Nah, selanjutnya itu ada buku besar. Buku besar adalah sekumpulan catatan transaksi per akun yang dimana setiap akun memiliki satu buku besar. Nah, di sini ada contoh dari buku besar, yang dimana di paling atas itu ada format nama pemerintah provinsi atau kabupaten atau kotanya. Lalu di bawahnya juga ada nama format SKPD-nya, lalu kode rekening, nama rekening, pagu APBD, dan pagu perubahan APBD. Lalu di tabelnya itu ada tabel tanggal, lalu di sebelah tanggal ada uraian, di sebelah uraian ada ref, di sebelah ref ada debit, kredit, dan saldo. Selanjutnya yaitu neraca saldo. Nah, neraca saldo merupakan sebuah daftar yang memuat nama setiap buku besar atau kode rek dan saldonya pada tanggal tertentu. Di sini ada contoh dari neraca saldo dan di
format paling atasnya itu masih sama, diisikan dengan nama pemerintah provinsi atau kabupaten atau kotanya. Lalu di bawahnya ada format neraca saldo per tanggal titik-titik. Nah, itu diisikan dengan periode akuntansinya. Lalu di pojok paling kiri di atas tabel itu ada format nama SKPD-nya dan di sebelah kanan ada halamannya. Nah, di tabelnya sendiri itu ada tabel berisikan kode rekening, lalu di sebelahnya ada nama rekening dan di sebelahnya ada jumlah, yang dimana jumlahnya itu dibagi dua dari debit dan kredit. Lalu selanjutnya yaitu jurnal penyesuaian. Nah, jurnal ini yaitu untuk menyesuaikan saldo pada akun-akun tertentu dan pengakuan atas transaksi yang bersifat akrual. Jurnal penyesuaian ini dibagi menjadi beberapa, yang diantaranya yang pertama itu ada beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini ada dua, yaitu beban dibayar di muka atau prepaid expense, dan yang kedua itu pendapatan diterima di muka atau pendapatan yang belum dihasilkan atau unearned revenue. Lalu selain beban dibayar di muka ada juga transaksi akrual. Transaksi akrual ini ada dua juga. Yang pertama yaitu akrual pendapatan atau accrued revenues. Lalu yang kedua akrual beban atau accrued expense. Dan selanjutnya yaitu neraca lajur. Neraca lajur adalah alat bantu yang digunakan dalam proses pembuatan laporan keuangan. Dan di sini juga ada contoh dari neraca lajur, yaitu tabelnya berisikan tabel bas, lalu di sebelah bas ada uraian, di sebelah uraian ada neraca saldo yang terdiri dari debit dan kredit, lalu di sebelah neraca saldo ada jurnal penyesuaian, ada debit dan kreditnya juga, lalu neraca saldo setelah jurnal penyesuaian ada debit dan kreditnya juga, lalu laporan realisasi anggaran ada debit dan kreditnya, lalu laporan operasional ada debit dan kreditnya, dan yang terakhir itu neraca ada debit dan kreditnya juga, dengan keterangan D itu debit dan K itu kredit. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.